Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Matius Franklin Uktulsia. Saya dari kelas A. NIM saya 2021-21031. Di saat ini saya akan mempresentasikan materi pengantar hukum Indonesia, di mana tugas yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Basra Latupono. Materi saat ini saya akan mempresentasikan atau saya coba terangkan dari pengertian sampai pada hukum pidana dan hukum perdata. Berbicara mengenai pengantar hukum Indonesia, what is apakah itu hukum? Hukum sampai sekarang ini belum ada yang dapat mendefinisikan arti hukum yang tepat, dan sampai sekarang juga semua orang dari kalangan mana saja dapat mendefinisikan atau dapat mengartikan apa arti hukum. Definisi hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan pemerintah masyarakat. Tindakan dari pemerintah masyarakat itu. Definisi hukum juga diartikan oleh Ridwan Halim. Ridwan Halim mengatakan bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku diakui sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Jadi pengantar hukum Indonesia adalah mengatur atau memperkenalkan atau mempelajari asas-asas atau dasar-dasar dari bidang hukum positif yang berlaku di Indonesia atau ius constitutum. Hukum positif di Indonesia. Hukum positif di Indonesia terdiri dari hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis di Indonesia terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, KUH Perdata dan KUHP. Sedangkan hukum tertulis itu sendiri adalah undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang berlaku di Indonesia. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum kebiasaan dan hukum adat. Misalnya, hukum kebiasaan tentang sewa beli. Apabila orang menyewa itu telah melunasi sejumlah uang tertentu menurut perjanjian yang mereka buat, maka ia akan menjadi pemilik dari barang tersebut, barang yang disewa. Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Proklamasi merupakan ketentuan atau norma pertama dari tata hukum Indonesia. Norma-norma yang timbul dan mempengaruhi kehidupan atau tingkah laku manusia antara lain ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Norma agama merupakan peraturan hidup atau perintah larangan yang mana berasal daripada Tuhan. Sedangkan norma kesusilaan merupakan norma atau peraturan yang merupakan suara hati nurani manusia. Sedangkan norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari sekeliling manusia atau sekeliling pergaulan dari lingkungan kita. Sedangkan norma hukum merupakan peraturan yang berasal dari penguasa negara seperti presiden atau menteri dan lain-lain. Hukum dan masyarakat. Berbicara mengenai hukum dan masyarakat itu bagaikan kertas dan perangko. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Sedangkan hukum sendiri terbentuk karena adanya masyarakat, dan hukum juga merupakan sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Tujuan mempelajari hukum Indonesia.
Tujuan mempelajari hukum Indonesia adalah ingin mengetahui perbuatan atau tindakan manakah yang bertentangan dengan hukum, dan bagaimana kedudukan seseorang di dalam masyarakat, dan apakah kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenangnya. Semua itu menurut hukum Indonesia. Sejarah hukum Indonesia. Sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, telah berlaku suatu hukum yang biasa disebut dengan hukum adat, di mana hukum adat tersebut hanya merupakan kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat setempat, dan biasanya hukum adat ini tidak tertulis. Pada masa penjajahan Belanda, bagi penduduk Indonesia dinyatakan berlaku hukum adat masing-masing. Bagi golongan timur asing diberlakukan sama dengan penduduk Indonesia, dan bagi golongan Eropa diberlakukan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Jadi sejarah Indonesia, hukum Indonesia ini sudah berada sebelum datang penjajah Belanda, karena yaitu hukum adat. Dan hukum setelah penjajah Belanda datang ke Indonesia, mulai ada hukum-hukum baru yang terbentuk di Indonesia. Setelah kemerdekaan 1945, ada 5 konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Sementara 1950, Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir yang kelima, Undang-Undang 1945 yang telah mengalami perubahan. Lembaga-lembaga yang menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ada 6 lembaga. Yang pertama MPR, kemudian Presiden, DPR, DPA, MA, BPK, dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian ditambah menjadi 8, yaitu MK dan KY atau Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Sumber hukum Indonesia. Sumber hukum Indonesia adalah dasar nasional atau Pancasila, sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber hukum formal secara umum dibedakan menjadi 5, yaitu undang-undang, kebiasaan dan adat, kemudian traktat, yang keempat jurisprudensi, dan yang kelima pendapat ahli menurut terkenal atau doktrin. Undang-undang dalam arti material, di mana undang-undang merupakan penetapan kaidah tegas. Dalam arti formil adalah pengaturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk membuat undang-undang yang dalam bentuknya dapat dikatakan sebagai undang-undang. Jadi undang-undang juga diartikan ada 2, yaitu material dan juga formil. Sedangkan yang kedua, kebiasaan dan adat atau kostum, merupakan sumber hukum yang tidak tertulis, yang seperti yang tadi yang sudah diterangkan. Yang ketiga, traktat, yaitu satu perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih. Yang keempat, jurisprudensi. Jurisprudensi yaitu keputusan hakim yang terdahulu dapat dijadikan keputusan dan diikuti oleh hakim lain, dan dapat memberi putusan terhadap kasus yang sama atau common law. Dan yang kelima, pendapat ahli hukum terkenal tentang sumber hukum. Kemudian sistem hukum. Sistem hukum adalah peraturan-peraturan hukum yang ada di suatu negara terkait dengan sendi-sendi dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum dalam masyarakat merupakan sistem hukum jika memenuhi 8 asas. 8 asas atau principles of legality. Principles of legality yang pertama atau
8 asas. Yang pertama, suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan dan tidak boleh mengandung sekedar ad hoc. Kemudian yang kedua, peraturan-peraturan yang dibuat harus diumumkan. Jadi kalau membuat sebuah peraturan harus diumumkan kepada semua orang agar tahu. Dan yang ketiga, peraturan-peraturan yang dibuat tidak boleh ada yang berlaku surut. Keempat, peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti. Jadi kalau membuat sebuah peraturan, membuat dengan wawasan agar semua orang atau semua masyarakat dapat mengerti. Kelima, suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama yang lain. Keenam, peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Yang ketujuh, tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi atau jati diri mereka. Kedelapan, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Jadi kalau sudah membuat peraturan, orang yang membuat peraturan jangan melanggar dan harus menjalankan undang-undang tersebut dengan baik. Sistem hukum di dunia. Ada 5 sistem hukum di dunia, tetapi di sini sudah dijabarkan menjadi 6. Yang pertama ada civil law, kemudian yang kedua ada common law, yang ketiga Islamic law, 4 socialist law, yang kelima sub-Saharan Africa law, dan yang keenam adalah Far East law. Pembentukan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional terbagi ada 3. Sistem hukum barat yang pertama, kemudian sistem hukum barat terbagi lagi menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Sistem hukum adat yang kedua dan yang ketiga adalah sistem hukum Islam. Hukum nasional yang tadi yang terbagi atas 3, hukum barat, hukum adat, kemudian hukum Islam. Sistem hukum barat. Sistem hukum barat merupakan warisan penjajahan kolonial Belanda. Yang tadi sudah diterangkan bahwa hukum ini peninggalan dari zaman penjajahan Belanda. Ia mempunyai sifat individualistik dan perjalanan hukum di Indonesia tak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia sendiri yang mengalami penjajahan dari bangsa Belanda. Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW yang berlaku di Indonesia sampai sekarang dan disahkan di negeri Belanda pada tahun 1838 dan mulai berlaku 1 Mei 1848 juga merupakan kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, juga merupakan peninggalan dari zaman penjajahan kolonial Belanda. Sistematika dari BW adalah buku pertama memuat tentang orang dan keluarga. Kemudian buku yang kedua memuat tentang benda, termasuk di dalamnya adalah hukum ahli waris. Buku yang ketiga memuat tentang hukum perikatan dan hukum perjanjian. Sedangkan buku keempat memuat hukum pembuktian dan daluarsa atau waktu lampau. Termasuk juga kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berlaku sekarang masih merupakan peninggalan zaman Belanda. Sampai saat ini rancangan perubahan kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibahas di DPR. Jadi peninggalan kitab BW merupakan kitab BW, KUHP Perdata dan KUHP merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda. Sistematika KUHP. Buku pertama memuat tentang aturan umum yang terdiri dari 9 bab.
Kemudian buku kedua memuat tentang aturan-aturan yang menyangkut perbuatan kejahatan, terdiri dari 31 bab. Dan buku ketiga memuat tentang aturan-aturan yang menyangkut perbuatan pelanggaran, yang terdiri dari 10 bab. Sistem hukum adat. Salah satu sifat dari hukum adat adalah komunal. Adat merupakan cermin kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan jiwa dari bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Hukum adat pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Cornelis Horgrons. Dan sistem hukum adat bersumber kepada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Berdasarkan sumber hukum adat, sistem hukum adat di Indonesia dibagi 3. Yang pertama, hukum adat mengenai tata negara atau tata susunan rakyat, mengatur tentang susunan dari dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum, serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan jabatan-jabatan dan penjabatnya. Contohnya seperti raja, saniri negeri, dan juga alat-alat seperti orang untuk cakalele dan berbagai macam yang adat-adat dari Indonesia, dari provinsi-provinsi yang lainnya. Yang kedua, hukum adat mengenai warga, yaitu hukum warga terdiri dari hukum pertalian sanak atau perkawinan dan juga hukum ahli waris. Kemudian ada hukum tanah atau hak wilayah tanah, transaksi-transaksi tanah. Biasanya juga hukum tanah ini seperti tanah dati dibagi hanya untuk laki-laki dan perempuan tidak mendapat tanah dati. Biasanya perempuan mendapat tanah itu dari tanah-tanah hasil transaksi atau hasil jual beli. Kemudian setelah hukum tanah ada hukum perhutangan atau hak-hak atasan, transaksi-transaksi tentang benda selain tanah jasa. Yang ketiga, hukum adat mengenai delik atau hukum pidana, memuat peraturan-peraturan tentang berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana itu. Sekarang kita masuk dalam sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam. Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajahan datang ke Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah. Ada pula yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Yang pasti Islam datang sekaligus hukum Islam telah diikuti dengan dilaksanakannya oleh pemeluknya di Indonesia. Jadi agama Islam masuk bersamaan dengan hukum Islam karena bersamaan ada orang yang memeluk hukum Islam di Indonesia. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Kemudian yang kedua adalah sunnah Rasul, yaitu segala tindak tanduk Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah di muka bumi atau yang lebih kenal dengan hadis. Yang ketiga, ijma, yaitu kesepakatan para ulama dalam menentukan suatu perkara baru yang di dalam Al-Quran dan hadis tidak dapat didapatkan secara jelas. Yang keempat adalah qiyas, sumber hukum yang keempat, hukum Islam yang keempat, yaitu mempertemukan sebanyak mungkin persamaan dari dua perkara yang timbul untuk dijadikan jurisprudensi. Teori-teori yang berlaku pada hukum Islam di masyarakat. Yang pertama ada teori receptio in complexu, kemudian ada teori recepti, kemudian ada teori receptio a contrario, dan yang keempat atau yang terakhir adalah teori eksistensi. Teori yang pertama mengatakan bahwa setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Jadi kalau hukum Islam
eh, hukumnya berlaku untuk agama Islam, dan juga hukum Kristen berlaku untuk agama Kristen, dan untuk agama-agama yang lain juga bagi pemeluknya di Indonesia mempunyai hukumnya masing-masing. Yang kedua, teori resepti menyatakan bahwa hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Kemudian teori yang ketiga, teori receptio a contrario, menyatakan hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi teori ini mengatakan kalau hukum adat boleh berlaku kalau hukum Islam itu juga berlaku. Jadi kalau hukum Islam tidak berlaku, berarti hukum adat itu tidak boleh berlaku. Yang keempat atau yang terakhir, teori eksistensi, menyatakan bahwa keberadaan hukum Islam dalam tata hukum nasional menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, bahkan merupakan bahan utama hukum nasional. Jadi hukum Islam adalah hukum yang tidak bisa dipungkiri. 5 tingkatan hukum Islam. Yang pertama adalah wajib atau fardu. Wajib atau fardu ini terbagi atas 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian yang kedua sunnah. Sunnah juga terbagi atas 2, yaitu muakat dan goiru muakat. Yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Asas-asas hukum Islam. Asas yang pertama nafi al-haraj atau tidak menyulitkan. Artinya bahwa semua beban hukum yang ditetapkan berada dalam batas-batas kemampuan manusia sebagai subjek hukum. Jadi hukum Islam, asas yang pertamanya menyatakan bahwa hukum dibuat tidak melampaui atau tidak melebihi dari batas kemampuan manusia atau pelaku hukum tersebut. Asas yang kedua, tidak memikulkan beban hukum yang terlalu berat, supaya tidak menyulitkan manusia sebagai pelaksananya. Asas yang ketiga, penetapan hukum didasarkan atas urf atau aturan yang telah berkembang dan terkenal dalam masyarakat serta tidak dipandang jelek yang ada di masyarakat. Ada 3 hal yang dapat mempengaruhi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, pengaruh kultural, yang kedua pengaruh politik, dan yang ketiga pengaruh struktural. Sekarang kita sudah masuk dalam hukum tata negara. Definisi dari hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan baik tertulis atau berwujud perundang-undangan maupun tidak tertulis atau kebiasaan atau konvensi yang mengatur organisasi kekuasaan yang disebut negara. Hal-hal apa sajakah yang dipelajari dalam hukum tata negara? Yang pertama yang dipelajari dalam hukum tata negara adalah bentuk negara yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, tata cara pembentukan alat-alat pemegang kekuasaan atau alat-alat perlengkapan negara. Yang ketiga, wewenang, tugas, fungsi, kewajiban, tanggung jawab masing-masing alat perlengkapan negara. Kemudian yang keempat adalah hubungan antara alat perlengkapan negara baik secara horizontal maupun vertikal. Yang kelima, hubungan antara organisasi kekuasaan negara dengan warga negara dan hak asasi manusia. Sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara juga terbagi atas 2. Yang pertama sumber hukum material dan yang kedua adalah sumber hukum formil. Sumber hukum material ialah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber ini hanya diperlukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum, menentukan isi hukum. Misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi filsafat negara. Kemudian sumber hukum formil. Sumber hukum formil ini ada 5. Yang pertama undang-undang, kemudian kebiasaan, yang ketiga traktat, dan yang keempat jurisprudensi. Yang kelima yaitu doktrin. Sekarang hukum administrasi negara.
C. van Vollenhoven membagi hukum administrasi negara sebagai berikut. Yang pertama, hukum pemerintahan. Yang kedua, hukum peradilan yang meliputi 1. Hukum tata negara formal atau peradilan tata negara. Kemudian yang kedua, hukum acara perdata. Yang ketiga, hukum administrasi formal atau peradilan administrasi negara. Dan yang keempat adalah hukum acara pidana. Berikutnya hukum kepolisian. Dan yang terakhir adalah hukum proses perundang-undangan. Sementara itu, De La Beausessor kan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum administrasi negara ialah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi atau beraksi. Maka peraturan-peraturan itu mengatur hubungan antara tiap-tiap warga negara dengan pemerintahnya. Jadi itu kedua pendapat hukum administrasi menurut dua ahli yang tadi. Objek dari hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan tersebut sama, yaitu mengkaji tugas, wewenang, dan kekuasaan aparatur negara serta implementasinya di lapangan disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Hukum perdata. Mr. Paul Solton mendefinisikan hukum perdata sebagai berikut. Hukum perdata ialah hukum atau aturan antara perorangan. Hukum yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lainnya di dalam pergaulan masyarakat, di dalam hubungan keluarga. Seperti biasa, hukum perdata dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama hukum perdata material dan yang kedua adalah formal. Hukum perdata material berfungsi mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum, yaitu seperti masyarakat maupun pelaku hukum seperti aparat negara. Hukum perdata formal berfungsi menerapkan hukum perdata material apabila ada yang melanggarnya. Sekarang masuk dalam hukum perdata material yang ketentuan-ketentuannya mengatur tentang kepentingan perseorangan. Terdiri dari yang pertama hukum pribadi atau person reh, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dan kedudukannya dalam hukum. Yang kedua hukum keluarga atau family reh, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan lahir batin antara dua orang yang berlainan kelamin atau dalam perkawinan dan akibat hukumnya. Yang ketiga hukum kekayaan atau vermogenrecht, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak perolehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang. Yang keempat adalah hukum waris atau hukum ahli waris, yaitu Erbrecht, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang cara pemindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada yang berhak memiliki selanjutnya. Ini umpamanya orang tua keduanya sudah meninggal, kemudian harta daripada orang tua diwariskan kepada anak-anaknya. Hukum perdata yang masih berlaku sampai sekarang ini masih merupakan warisan daripada penjajahan Belanda yang mempunyai sifat individualistik sebagaimana diatur dalam Burgerlijk Wetboek atau yang lebih dikenal dengan istilah BW. Sampai saat ini belum ada hukum perdata Indonesia. Jadi Indonesia masih menggunakan hukum perdata peninggalan daripada kolonial Belanda, peninggalan dari zaman Belanda. Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Yang pertama yang tadi sudah dijelaskan, buku pertama memuat tentang orang, buku kedua memuat tentang benda, buku ketiga memuat tentang perikatan, dan buku keempat memuat hukum pembuktian dan daluarsa atau waktu lampau. Hukum pidana. Hukum pidana adalah perbuatan pidana
yang artinya adalah hukuman. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana yang disebut dengan delik. Jadi kalau orang berbuat sesuatu yang melanggar hukum pidana, mereka disebut dengan delik. Sesuatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana dan dapat dikenai sanksi apabila perbuatan tersebut dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP atau dikenal dengan asas legality atau legality principle. Hukum pidana juga terbagi atas dua, yaitu material dan formil. Hukum pidana material adalah peraturan-peraturan yang menegaskan tentang perbuatan yang dapat dikenakan hukum atau sanksi, siapa yang dapat dihukum dan dengan apa hukuman apa. Hukum pidana formil adalah peraturan yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana material. Tujuan hukum pidana ada dua macam. Yang pertama untuk menakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana fungsi preventif, dan yang kedua adalah untuk mendidik orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat atau fungsi preservatif. Sistematika KUHP sebenarnya sudah dijelaskan tadi, tapi saya ingin mengulang karena ini masuk dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu buku yang pertama memuat tentang aturan-aturan umum yang terdiri dari 9 bab. Kemudian buku kedua memuat tentang aturan menyangkut perbuatan kejahatan yang terdiri dari 31 bab, dan buku yang ketiga memuat tentang aturan-aturan yang menyangkut perbuatan pelanggaran yang terdiri dari 10 bab. Kemudian asas-asas yang terkandung dalam KUHP. Ada 5 asas. Yang pertama adalah asas legalitas, kemudian teritorialitas, kemudian nasional aktif, kemudian nasional pasif, dan juga yang terakhir adalah asas universalitas. Yang pertama, legalitas. Didasarkan pada adagium nullum diluctum nulla poenasin previa lege poenil dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, asas teritorialitas. Asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia. Terdapat dalam pasal 2 dan 3 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas yang ketiga, asas nasional aktif. Asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia, disebut juga personality. Yang keempat, asas nasional pasif. Asas ini memberlakukan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap siapapun, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Jadi asas ini diberlakukan untuk orang-orang yang berada di luar wilayah Indonesia. Yang kelima, asas universalitas. Asas ini yang memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan pasal 10 KUHP. Yang pertama ada pidana pokok dan kemudian ada pidana tambahan.
Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Jadi kalau pidana pokok itu merupakan sanksi-sanksi dari pelanggar kitab undang-undang hukum pidana. Sedangkan pidana tambahan itu merupakan misalnya orang masuk penjara kemudian dia divonis 2 tahun penjara, tetapi karena dia berkelakuan baik kemudian ada pemotongan atau pencabutan hak-hak daripada dia dalam penjara. Dan ada juga bisa berupa penyitaan barang-barang dari orang-orang yang melakukan hutang kepada bank dan tidak sanggup membayar, kemudian dari pihak bank menyita rumah atau barang-barang berharga daripada orang-orang tersebut. Kemudian hukuman mati masih diperlakukan mengingatkan efek yang ditimbulkannya, yaitu memberikan shock terapi bagi anggota masyarakat lainnya untuk berpikir 2-3 kali apabila akan melakukan perbuatan pidana yang bisa berakibat dikenakan hukuman mati. Tetapi di Indonesia sekarang ini hukuman mati sedang dalam perbincangan untuk dihapus karena tidak ada yang mengefek jerahkan orang, karena kalau sudah mati berarti dia tidak jerah. Jadi dalam perbincangan di Indonesia masih dalam perbincangan tentang hukuman mati. Demikian materi saya dari tugas pengantar hukum Indonesia, dari mulai pengertian sampai dengan hukum pidana dan perdata. Akhir kata saya mohon maaf jika ada dalam penerangan tadi atau dalam presentasi materi ada kesalahan kata atau ada kesalahan-kesalahan yang dibuat. Saya mengucapkan mohon maaf, dan demikian materi dari saya, Matius Franklin Octosea, NIM 2021-21031, dan saya dari kelas A. Sekian dan terima kasih.